بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya dari surat Al-Maidah adalah ayat yang ke-9 dan ke-10. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah janji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka adalah golongan ahli neraka jahim. Kalimat wa'adallah, Allah janji. Alladzi la yukhliful mi'ad. Janji Allah tidak akan diselisihi. La yukhlifullah, Allah enggak akan diselisihi al-mi'ad. Wa la yukhlif wa'dahu. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Wa huwa asdaqul qailin. Dan Allah maha benar ucapan-ucapannya. Asdaqul qailin, yang paling benar dari seluruh yang berbicara, dari semua yang berkata, maka ucapan Allah lah yang paling benar. Allah janji dengan janji yang pasti benar kepada orang-orang beriman yang beriman kepadanya, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan rasul-rasulnya, dan beriman dengan hari akhir.
Ay mu'minina bihi billah wa bi kutubihi dengan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, dan yaumil akhir. Beriman dengan rukun iman. Kurang satu, yaitu takdir. Sehingga kadang para ulama menyebut dengan rukun iman yang 5. Padahal setahu kita rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Tetapi Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi di dalam syarah Aqidah Tahawiyah menyebutkan usul al-imanil khamsah, yaitu apa yang disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya amanar rasul, al-mu'minun, beriman rasul dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya dan kepada hari akhir. Barakallahu fikum. Walaupun tidak tersebut, tapi terkandung di dalam berita keimanan kepada Allah dan beriman pada kitabnya. Di dalam kitab itu diberitakan tentang qada wal qadar. Beriman kepada Rasul, di dalam ucapan Rasul disebutkan tentang iman bil qada wal qadar. Sehingga tetap otomatis wajib beriman kepada takdir sebagai rukun iman yang ke-6 di dalam hadis sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan hadis Jibril. Ketika seorang datang tidak nampak bekas-bekas safar, tetapi kami nggak ada yang kenal. Kalau nggak ada bekas safar berarti orang setempat, harusnya ada yang kenal. Ini nggak ada yang kenal. Pakaiannya bersih putih, syadid bayad siyab, sangat putih pakaiannya. Wa syadid sawadi sya'r, dan sangat hitam mengkilat rambutnya. Nggak ada tanda-tanda safar. La yura minhu atharus safar. Kemudian datang mendekat kepada Nabi sampai menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah SAW dan memegang dengan kedua tangannya paha Rasulullah SAW dan berkata kepadanya, akhbirni, beritakan kepadaku anil Islam. Diterangkan dengan rukun Islam yang 5. Akhbirni anil iman, diterangkan rukun iman yang 6. Dan setiap dijawab oleh Rasulullah SAW, malaikat tadi mengatakan sadaqta, engkau benar. Sadaqta, engkau benar. Kata para sahabat, fa'ajibna lahu, kami pun terheran-heran. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia nanya tapi membenarkan. Dia yang nanya, dia yang membenarkan. Siapa orang ini? Mengatakan engkau benar, engkau benar. Sampai ketika orang tadi pergi, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manis sa'il? Tahukah kalian siapa yang bertanya tadi? Para sahabat biasa menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu, kami tidak tahu. Hada Jibril yu'allimukum, ja'a yu'allimukum dinakum. Ini Jibril datang untuk mengajarkan pada kalian agama kalian. Sehingga barakallahu fikum, gak ada pertentangan antara rukun-rukun iman yang disebutkan dalam hadis Jibril dan rukun-rukun iman yang disebutkan di akhir surat Al-Baqarah. Karena tetap saja takdir terkandung di dalam Quran dan dalam sunnah, sehingga otomatis diimani juga walaupun tidak disebut di dalam usul tersebut. Kembali kepada ayat. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Definisi beriman, beriman kepada Allah, beriman pada kitab-kitabnya, beriman pada rasul-rasulnya, beriman pada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya,
beriman dengan semua rukun-rukun iman. Wa amilus salihat. Syarat kedua adalah amal saleh. yakni mengerjakan amalan-amalan yang saleh yang diwajibkan maupun yang dianjurkan. Yang diwajibkan salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat yang wajib bagi mereka yang memiliki harta sudah di atas nisab dan sudah lewat 1 haul, itu juga wajib. Dan semua perintah-perintah yang diwajibkan itu amal saleh. Wa mustahabbat, dan juga yang sifatnya anjuran-anjuran, salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah sunnah dan seterusnya. Allah janjikan pada mereka yang beriman dengan rukun-rukun iman, yang beramal saleh dengan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah janjikan maghfirah lidunubihim. Allah janjikan ampunan untuk mereka. Seberapapun dosa mereka, sebesar apapun dosa mereka. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Beberapa orang saking banyaknya dosa putus asa. Kemudian merasa Allah tidak mungkin mengampuni aku. Maka berarti dia menambah sekian banyak dosanya dengan 1 dosa lagi, yaitu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat, dan Allah memanggil orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah, wahai orang-orang yang melampaui batas, wahai para pendosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Ada yang bertanya, seluruh Ustaz, termasuk kesyirikan? Naam. Dosa syirik bisa diampuni? Bisa, bagi yang mau bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Termasuk amal saleh adalah taubat. Termasuk amal saleh adalah istighfar. Termasuk amal saleh adalah salat. Dan kemudian engkau mengatakan di antara 2 sujud, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Diawali dengan Rabbik firli. Juga bacaan sujud dan ruku ada beberapa bacaan. Di antaranya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu, ampunilah aku. Sehingga di dalam ayat ini wa'adallah, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mengampuni dosa-dosanya. Bagi siapa yang mau bertaubat, bagi siapa yang mau menyesali perbuatan jeleknya, Allah akan ampuni. Membuka pintu taubat, membuka harapan bagi setiap orang yang ingin taubat. Allah katakan, ya wahai orang-orang yang asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang berdosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa bagi siapa yang mau bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Wa bil afwi, dan juga Allah janjikan dengan al-afu, maafnya. Allah akan maafkan. Wa an awaqibiha, dan Allah akan maklumi, Allah akan hapuskan, Allah akan tutupi. Ini kalimat-kalimat makna dari istighfar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalimat istighfar dari kata mighfar.
Mikfar itu penutup kepala, helm. Berarti apa makna istighfar? Meminta perlindungan dan penutupan, sehingga dia tidak dikenai azab. Astaghfiruka ya Rabb, aku meminta ampunan, meminta maafnya, meminta ditutupi dosa-dosanya, meminta dihilangkan kesalahan-kesalahannya. Wabil ajri, dan yang kedua di samping ampunan adalah pahala, ajr al-azim alladzi la ya'lam 'azamahu illallah, yang tidak akan diketahui, la yu'lam 'azamahu, tidak diketahui betapa besarnya pahala itu kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Siapa yang mengantarkan jenazah akan mendapatkan satu qiraat, yang menyolatkannya mendapatkan satu qiraat. Seberapa satu qiraat itu ya Rasulullah? Lebih besar dari gunung Uhud. Bisa dibayangkan kalau pahala-pahala itu Allah lipatkan. Bisa dibayangkan kalau dilipatkannya tak terhingga seperti pahala puasa. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya sesukaku, kata Allah. Tak terhingga besarnya. Dan yang dipersiapkan di dalam jannah sebagai balasan juga tak terbayangkan. Yani apapun yang kau bayangkan dari kenikmatan-kenikmatan surga lebih nikmat. Apapun kesenangan-kesenangan yang kau bayangkan, maka surga lebih menyenangkan lagi. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak diketahui oleh satu sosok jiwa pun apa yang aku sembunyikan untuk mereka dari kesenangan-kesenangan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai pahala dari apa yang mereka kerjakan. Fala ta'lamu nafsun, tidak diketahui oleh siapapun apa yang Allah sembunyikan dari kesenangan dan kelezatan, kenikmatan yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sebagai jazaan bima kanu ya'malun, sebagai pahala dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga barakallahu fikum disebutkan dalam hadis yang sahih, ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jannah, surga adalah sesuatu kenikmatan-kenikmatan yang ma la ainun ra'at, yang enggak pernah dilihat oleh mata manapun, enggak pernah didengar oleh telinga manapun, dan enggak pernah terpikir di hati manusia. Berarti yang kita pikirkan segala macam tentang surga, begini, kita bayangkan, itu belum apa-apa dibandingkan dengan surga yang hakiki. Tidak ada apa-apanya yang kamu bayangkan. Sebab di dalam riwayat yang sahih tentang seseorang yang terakhir masuk surga, dia di dalam neraka berdoa agar diselamatkan sampai tazahada fid doa, zuhud dalam doa. Maksudnya sudah tidak berharap besar-besar. Ya Allah, yang penting aku selamat dari neraka. Allah selamatkan dari neraka. Tetapi matanya masih melihat. Ya Allah, palingkanlah aku dari neraka. Aku gak bisa lagi melihat neraka. Aku tidak akan minta lagi setelah ini. Dikabulkan. Yang ada cuma neraka dan surga. Kalau tidak melihat neraka, dia melihat surga. Maka ketika melihat surga, ya Rabbi, aku minta satu lagi. Padahal udah janji untuk tidak berdoa, meminta lagi. Aku ingin berteduh di bawah pohon itu saja. Cukup. Itu aja. Aku gak akan minta lagi setelah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, masuklah.
Dan bayangkan, ini syahidnya, bayangkan seluruh apa yang kau inginkan dari kesenangan-kesenangan. Dia membayangkan betapa nikmatnya segala macam. Semua yang kau bayangkan aku beri dan 10 kali lipatnya. Dia mengatakan, ya Rabbi, engkau jangan mempermainkan aku. Jangan bermain-main, jangan guyon. Maka Allah tertawa. Karena riwayatnya, sahabat yang meriwayatkan tertawa. Dan pendengarnya marah. Kenapa engkau tertawa? Karena aku melihat Rasulullah SAW ketika menceritakan hadis ini, beliau juga tertawa. Dan aku bertanya kepadanya seperti engkau bertanya kepadaku, mengapa engkau tertawa? Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah ketika itu tertawa. Dia tidak membayangkan ada kenikmatan-kenikmatan yang lebih dari yang dia bayangkan. Ternyata Allah kasih, silahkan bayangkan semua kenikmatan yang kamu inginkan, aku beri dengan sekian kali lipatnya. Itu yang terakhir masuk surga. Bagaimana yang di depan sana? Bagaimana pada sabiqin al-awwalin? Bagaimana para muqarrabin? Bagaimana yang Allah tempatkan mereka di Jannatul Firdaus, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala? Ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, dan enggak pernah terbetik di dalam hati manusia. Apa yang kalian bayangkan kalau disuruh membayangkan kenikmatan? Istana yang megah, mebel-mebel yang mewah, pelayan-pelayan, harta, minuman, makanan yang lezat, apalagi? Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan jannah yang baru meminum air di telaga, dari telaga Rasulullah SAW. Haud lam yadma abada, gak akan haus lagi selama-lamanya. Bagaimana dengan Al-Kautsar yang diriwayatkan hafitahu min dahabin wa majriha 'ala ad-dur wa ma'uha ahla min al-'asal. Telaga atau sungai Al-Kautsar, tepi-tepinya dari emas. Yang biasanya tepi-tepinya batu-batu, ini emas. Dan alirannya bukan di atas kerikil-kerikil batu-batu, tetapi batu-batu permata dan mutiara. Dur, majrah ala dur. Dan airnya lebih harum dari minyak kasturi, lebih manis dari madu. Ya gak terbayang. Kita bayangkan madu malah kotor sungainya. Bawahnya gak kelihatan. Kalau ini penting terlihat batu-batu permata dan mutiara. Wa man yashrab minha lam yazma abada, dan siapa yang meminumnya dia tidak haus lagi selama-lamanya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman al-jannah, ampunan dan pahala. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, wa kadzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat kami, adalah 'alal haqqil mubin, yang menentang ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran yang sangat jelas, menentang dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih yang sangat jelas gamblang, mendustakan semua berita dari Allah, mendustakan berita-berita dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fakadzabu biha ba'dama abanatil haqa'iq, mereka mendustakannya setelah dijelaskan sejelas-jelasnya kebenaran. Allah sebut dalam Al-Quran bayinat, bayinat, bayinat. Apa kata bayin maknanya? Bayin maknanya jelas. Allah sebutkan dengan al-haq, 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 yang maknanya kebenaran yang tidak ada keraguan padanya. La raiba fiha wala miryata fiha
wala syakka fiha, enggak ada keraguan padanya, yang ada hanya kepastian. Ulaika ashabul jahim, tetapi diingkari oleh mereka, orang-orang kafir itu. Berarti mereka sesungguhnya mengingkari diri-diri mereka sendiri. Mengapa? Karena keyakinan itu sesungguhnya fitrah ada dalam hatinya. Tanyakan kepada manusia manapun, apakah kamu akan hidup terus di dunia atau akan mati? Niscaya mereka akan menjawab sama, pasti akan mati. Nah, kenapa engkau tidak berpikir tentang kematian? Persiapkan dirimu untuk kematian. Ada orang yang zalim, ada orang yang curang, ada orang yang jahat, ada orang yang tidak adil, yang belum diadili di dunia. Apakah mungkin dibiarkan oleh pemilik langit dan bumi? Orang zalim yang merampas hak manusia, orang jahat yang menindas manusia, orang yang curang dan seterusnya belum dibalas di dunia. Apakah akan dibiarkan? Enggak ada balasan di akhirat, enggak ada kehidupan lain. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi mereka mengingkari diri mereka sendiri. Bahkan parahnya mereka mengingkari keberadaan Tuhan seperti ateis, komunis. Agama dianggap main-main karena Tuhan tidak ada. Padahal ketika mereka kepepet, mereka berkata, oh Tuhanku. Fitrahnya sadar kalau Tuhan itu ada. Tetapi mereka mengingkari hati kecil mereka sendiri. Ulaika ashabul jahim. Mereka lah ashabul jahim, penduduk neraka jahim. Apa mana sahib? Al-mulazim laha. Makna sahib adalah mulazim, yang terus menerus bersamanya. Itu mulazim. Mulazamat as-sahib li sahibihi, seperti selalu bersama antara teman dengan temannya, antara sahabat dengan sahabatnya. Maka mereka ashabul jahim, mereka sahabatnya neraka jahim yang terus bersamanya di dalamnya terus menerus. Ikhwan fillah, digambarkan dua keadaan. Siapa yang beriman dan beramal saleh dijanjikan dengan jannah, dan siapa yang kafir dan ingkar diancam dengan ancaman neraka jahim. Apalagi? Hanya dua pilihan. Wa hadainahu najdain. Kata Allah, kami berikan dua jalan. Silakan pilih. Ini menuju surga, ini menuju neraka. Tetapi sayangnya jalan menuju surga tinggi mendaki. Falaqtahamal aqabah. Kebanyakan orang enggak mau jalan yang mendaki. Maunya jalan yang indah, berbunga, menarik hawa nafsu. Maka dia jalan di jalan neraka, yang dia sudah tahu ujungnya neraka. Silahkan tanya pada mereka-mereka yang sudah kecanduan narkoba. Tanyakan, itu baik apa buruk? Saya yakin mereka nggak akan ada yang menjawab baik. Semuanya berkata buruk. Nah, terus kenapa kamu laksanakan? Ya, mereka merasakan sesuatu di jalannya, padahal tujuannya kebinasaan. Dia pernah tahu temannya mati di depan matanya overdosis. Dia tahu temannya tersungkur di selokan mati karena oplosan. Dia tahu di dunia saja, dia tahu bagaimana sengsaranya seperti mayat hidup. Tinggal tulang berbalut kulit, mata cekung ke dalam, nggak bisa apa-apa, seperti mayat tapi masih hidup. Itu mereka tahu. Saya kalau terus akan jadi gitu. Tapi mereka nggak lihat tujuannya, lihatnya jalannya. Ini jalan menuju halal, menuju kebinasaan. Mereka nggak mau melihat
kebinasaannya ini. Mereka melihat di jalannya, merasakan katanya enak, katanya lezat, katanya begini, katanya begitu, katanya begini. Ini yang mereka pikirkan, padahal sudah tahu tujuannya halal. Dan ini masih dunia, setelah matinya masih ada an-nar khalidina fiha, masih ada ancaman neraka yang mengerikan. Masih ada ancaman ashabul jahim akan menjadi penduduk neraka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kenikmatan Allah atas kalian ketika satu kaum berkeinginan untuk menimpakan kejelekan kepada kalian dengan tangan-tangan mereka. Yamsutu ilaikum aydiyahum, mereka julurkan tangan-tangan mereka kepada kalian. Fakaffa aydiyahum ankum, tetapi Allah tahan tangan-tangan mereka dari kalian. Allah tahan tangan-tangan mereka dari kalian. Ingat itu. Bersyukurlah pada Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal, bergantung kepadanya. Kalau kalian hidup di dunia ini merasakan selamat, Masya Allah, jangan dikira nggak ada ancaman-ancaman dari luar. Jangan dikira nggak ada ancaman-ancaman yang mengarah kepadamu. Kamu merasa tenang-tenang saja, aman, tentram, sentosa. Padahal hamma qaumun ayyabsutu aydiyahum ilaikum. Padahal ada sekian kaum dari sekian pihak yang ingin menimpakan kejelekan pada kamu, tapi Allah tahan. Kamu nggak tahu menau, merasa aman saja. Padahal kemarin dari golongan fulani ingin menyerang kalian, tetapi Allah gagalkan. Dari golongan lain ingin menimpakan pada kalian kejelekan, Allah gagalkan. Itu kita nggak tahu menau. Sebagiannya mungkin kita tahu, karena mereka sudah mengancam dengan sekian banyak ancaman. Nanti kami akan beginikan, nanti kami akan begitukan. Tapi sampai hari ini tidak ada apa-apa. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Itu juga kenikmatan Allah atas kalian. Yudzakkirullah ta'ala ibadahul mu'minin bini'amihil 'azimah. Allah mengingatkan kalian agar kalian mengingat, atau Allah memerintahkan kalian agar kalian mengingat, wahai orang-orang yang beriman, kenikmatan yang besar. Wa yahuttuhum ala tadakkuriha bil qalbi wal lisan, dan menyuruh agar kita mengingat-ingatnya dengan hati kita dan mengingat-ingatnya dengan lidah kita. Berarti boleh menyebutkan kenikmatan, boleh dalam maka syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan Allah, hadits, ceritakan. Boleh. Bukankah masih ingat dulu kita dikepung begini. Alhamdulillah kita selamat. Bukankah dulu pernah mereka merencanakan untuk membakar pondok ini, kemudian selamat? Misal. Kapan Ustaz? Enggak terjadi. Alhamdulillah. Atau kita enggak tahu. Misal ada kenikmatan seperti itu, diingat itu. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil qulub wa bil lisan. Wa annahum kama annahum yu'adduna qatlahum li a'daihim wa akhdhi amwalihim wa biladahum wa sabyahum ni'matan. Sebagaimana kaum muslimin menganggap ketika menang dalam perang melawan orang-orang kafir, berhasil mengambil pampasan perang dari mereka, berhasil kita menduduki negeri mereka, berhasil kita menawan tawanan-tawanan mereka,
Bukankah kita anggap nikmat? Bukankah ya'udunahu nikmah? Bukankah itu dianggap sebagai kenikmatan? Faliya'uddu, maka anggaplah kenikmatan pula ketika Allah tahan. Tidak terjadi peperangan itu. Tidak terjadi pertikaian itu. Allah tahan tipu daya mereka, Allah gagalkan tipu daya mereka. Fainahumul a'da, mereka tetap musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, musuh-musuh kalian. Qad hammu bi amrin, mereka sudah merencanakan rencana-rencana jahatnya. Wa dhannu annahum qadiruna alaihi, dan mereka sudah menduga mereka akan bisa melakukan makar-makar jahat tadi. Tetapi idza lam yudriku, ternyata mereka tidak berhasil. Bil mu'minin, terhadap kaum mukminin, maqsuduhum, tidak berhasil maksud mereka. Fahuwa nasr, maka itu juga kemenangan. Perhatikan ada dua kemenangan. Ini ada musuh, ini juga ada musuh. Syaitan dan anak buahnya. Orang-orang kafir harbi, kafir yang memerangi, musyrikin, munafiqin, taghin, dua-duanya merencanakan. Yang satu berhasil menyerang kalian dan kalian melawannya, seperti dalam perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya. Terjadi peperangan. Allah menangkan kaum muslimin, Allah kalahkan musuh-musuhnya. Kaum muslimin mendapatkan pampasan perang, kaum muslimin mendapatkan tawanan-tawanan, kaum muslimin berhasil menduduki negeri-negeri mereka. Nikmat atau bukan nikmat? Hah? Nikmat. Itu kenikmatan. Tapi yang satu mau menyerang kalian, tidak jadi. Jadi kalian tetap aman. Nikmat enggak itu? Ya nikmat juga. Maka ayat ini mengingatkan yang ini. Jangan dikira cuma mereka yang memang jahat menyerang kalian, memusuhi kalian, memerangi kalian, dan kalian berhasil mengusir mereka, berhasil mengalahkan mereka. Masya Allah, itu kenikmatan. Ternyata ada kaum-kaum lain yang punya dendam, punya kebencian, punya kemarahan, punya rencana jahat, punya misi-misi jahat, ingin menimpakan sekian banyak rencana-rencana dan makar-makar jahat. Tetapi tidak jadi, gagal karena hal-hal yang kita tidak tahu. Siapa yang menakdirkan kegagalan tadi? Allah. Mengapa mereka tidak berhasil? Karena Allah menggagalkan mereka. Ini juga sama kenikmatan. Sehingga syukuri kedua-duanya. Maka ini mengingatkan kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah tentang ucapan Rasulullah SAW. La tatamanna liqa'al adu. Jangan berharap bertemu musuh. Tetapi kalau kalian sudah bertemu musuh, jangan mundur. Ini kan gagal. Ya, gak jadi perang. Ada beberapa orang malah kecewa. Gak jadi. Saya sudah semangat ingin nikah mereka. Jangan sombong. Syukurilah. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berarti aman tentram. Ketika hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum. Ketika satu kaum merencanakan untuk menjulurkan tangan-tangan jahatnya kepada kalian, kata Allah, fakaffa aydiyahum ankum. Allah tahan tangan mereka dari kalian. Kok kecewa? Bersyukurlah. Jangan kecewa. Bersyukur, alhamdulillah. Apa hadisnya tadi? Jangan berharap bertemu musuh. Tetapi kalau bertemu musuh, jangan mundur setapak pun. Jangan lari. Tetapi jangan berharap bertemu musuh. Kalau tidak bertemu musuh, alhamdulillah. Kalau mereka enggak menjadi menyerang, enggak jadi memerangi, ya alhamdulillah. Mereka enggak jadi begini, enggak jadi begitu, ya alhamdulillah. Bersyukurlah pada Allah, itu nikmat. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Seorang muslim mukmin
Sesungguhnya orang bukan hobi perang seperti kata teroris. Senang yang berbau darah. Tidak. Maaf. Itu bukan seorang muslim mukmin sejati. Tidak. Kami gak ingin ada pertumpahan darah. Kalau mereka tidak nyerang, kalau mereka tidak mengganggu, kalau mereka tidak menurunkan tangan-tangan mereka, alhamdulillah kami akan berjalan dengan sabar, dengan hikmah, dengan tenteram dan seterusnya. Naktafi bihadza qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.